Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Di pagi hari ini begitu banyak pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Gema takbir dikumandangkan, kaum muslimin memuji, mengagungkan dan membesarkan Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala, atas kesempurnaan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Bulan Ramadan telah kita lalui bersama. Ada kegembiraan berupa ketika kita berusaha untuk memaksimalkan pertemuan yang ada dengan puasa, dengan salat, dengan tilawah, dengan sedekah dan lain sebagainya. Namun ada juga kesedihan yang mendatangi hati ketika Ramadan tersebut halus berlalu dari diri kita sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Dalam kesempatan khutbah yang berbahagia ini, khatib ini memberikan pesan kepada diri khatib pribadi dan juga kepada seluruh kaum muslimin dan juga seluruh kaum muslimat, yaitu adalah dengan tema ataupun judul khutbah ini adalah yaitu jangan tinggalkan aku. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Apa yang dimaksud dengan jangan tinggalkan aku di sini? Apa dan siapa aku di sini? Jika yang dimaksud aku di sini adalah bulan Ramadan, jawabannya adalah bukan. Karena bulan Ramadan kepergiannya tidak bisa kita tahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas." Itulah hari-hari yang kami putar, kami rotasi antara sesama manusia. Datang silih berganti. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Bulan Ramadan yang telah berlalu, dari mungkin apa yang belum bisa kita wujudkan, maka janganlah terlalu panjang untuk disesali, akan tetapi adalah dijadikan motivasi untuk menjadi hari yang lebih baik
di masa nanti. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Lalu apa yang dimaksud dengan jangan tinggalkan aku? Yang pertama adalah aku di sini, yaitu adalah la tatrukul masajid. Jangan kalian tinggalkan masjid-masjid Allah. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Suatu fenomena yang datang dan ini terulang-ulang. Ketika datang bulan Ramadan, kaum muslimin datang berbondong-bondong dan seterusnya. Akan tetapi ketika Ramadan tersebut berlalu, baru dalam hitungan jam, ketika masuk sholat maghrib di bulan Syawal, sudah berbeda kondisi masjid. Baru di sholat maghribnya, belum jauh baru di sholat maghrib. Kemudian sholat isyanya sudah berbeda dengan satu hari sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. La tatrukul masajid. Jangan tinggalkan aku. Makana yaumul jum'ah. Ketika datang hari Jumat, qa'ada Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar alladhi suni'. Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar yang digunakan untuk salat Jumat tersebut. Maka kemudian apa yang terjadi? Fasahat an-nakhlah. Maka kemudian yaitu mimbar yang lama tersebut kun fasahat, berteriak menangis. Allati kana yaktubu indaha, yang mana mimbar yang lama itu dulu dipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta kada tansyak, sampai mimbar itu kemudian bergetar dan hampir roboh. Maka kemudian panazalan Nabi, kemudian Nabi pun turun dari tempat mimbarnya, hatta akhodah, sampai kemudian menuju kepada mimbar yang lama. Kemudian fadomma, mimbar yang lama itu pun dipeluk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faja'alat taib, maka sesungguhnya mimbar itu pun menangis. Ta'inul lati sabil ladhi yusakat. Ketika dipeluk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mimbar itu menangis seperti yaitu rintihan seorang bayi yang kecil yang minta untuk didiamkan. Maka kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, kenapa mimbar itu menangis? Bakat ala makana tasma' minal dzikr. Sesungguhnya mimbar itu menangis dengan sebab apa yang dulu dia saja dengar dari zikir kepada Allah, dari apa ayat-ayat yang dibaca oleh Rasulullah SAW di samping mimbar itu, dari apa hadis-hadis yang biasa dibaca disebutkan oleh Rasulullah SAW di atas mimbar itu. Masyaallah muslimin rahimanallahu iyyakum. Mimbar yang biasa dipakai oleh Rasul, kemudian dia sekarang terjauhi. Dia masih ada di ruangan yang sama, tetapi dia sekarang terjauhi. Maka kemudian dia bersedih. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Sesungguhnya masjid ini, tempat ini merindukan sholat kalian, merindukan bacaan-bacaan Al-Quran kita, merindukan zikir-zikir kita, merindukan pembacaan-pembacaan hadis yang sering kita lakukan di sini. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Sesungguhnya mimbar tersebut memberikan pelajaran kepada kita, suatu mimbar yang dia adalah yaitu benda, ya, kemudian dia itu bisa menangis karena mereka terjauhi dari yang namanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Maka jangan tinggalkan yang namanya masjid-masjid ini. Dan tinggalkan yang namanya tempat ibadah kepada Allah. Ini adalah sebaik-baik tempat yang ada di atas muka bumi. Abul biqa ilallahi masajiduha. Sebaik-baik tempat yang ada di atas muka bumi, yang paling dicintai Allah adalah masjidnya. Dan sesungguhnya masjid ini adalah bukti yang paling nyata untuk membuktikan rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa iftaraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu karena Allah, mereka pun berpisah karena Allah. Kita semua bertemu, berkenalan, akrab dan saling mencintai satu dengan yang lainnya karena Allah.
karena panggilan azan. Kalau bukan karena panggilan azan, mungkin tidak kita di antara kita tidak ada yang bisa memperkenalkan satu dengan yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, kita bertemu karena Allah. Kita bertemu atas dasar panggilan azan Allah Subhanahu wa taala sampai suatu saat mungkin nanti salah seorang di antara kita akan berpisah dan kemudian dihantarkan, disolatkan, dihantarkan oleh temannya yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, sabatun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada naungan lagi selain itu, yaitu diantaranya la rajulan tahaba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu dan mereka berpisah karena Allah taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, di antara nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah hati kita terikat dengan masjid. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu adalah ma'asyiral muslimin, jangan tinggalkan aku. Siapa yang dimaksud dengan aku di sini? Yang dimaksud dengan aku di sini adalah tempat-tempat yang biasa dahulu kemarin di Ramadan kemarin kita jadikan tempat itu untuk tempat ibadah. Karena kenapa? Sesungguhnya tempat itu nanti akan memberikan cerita kebuat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Zalzalah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Di hari itu bumi akan menceritakan kisah-kisahnya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Dikeluarkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dan selainnya. Dan kemudian hadis ini dihasankan oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali di dalam kitab Bahjatun Nadhirin, bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan, yaitu qara'a Rasulullah SAW yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Rasulullah SAW menyebutkan ayat pada hari itu bumi akan menceritakan kisah-kisahnya. Maka Rasul mengatakan, atadruna akhbaraha, apakah kalian tahu akhbaraha itu cerita-cerita atau kisah itu? Maka para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Rasul dan Allah dan Rasul yang lebih tahu. Maka kemudian Rasul mengatakan, akhbaroha adalah antashhad, bumi itu, tempat-tempat itu akan menjadi saksi pada setiap abdin, hamba laki-laki, au amatin, yaitu adalah setiap hamba wanita, ala makana ya'malu ala zahriha, ketika dahulu hamba laki-laki atau hamba perempuan tersebut beramal soleh baik ataupun buruk di atas tempat tersebut. Amilat kada wa kada, sesungguhnya hamba itu beramal demikian ini dan itu di tempat ini pada hari ini dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, oleh sebab itu ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, jangan tinggalkan aku. Yang dimaksud jangan tinggalkan aku adalah yaitu tempat-tempat yang dahulu kemarin di bulan Ramadan kita jadikan tempat bersantai kita untuk mengerjakan amal soleh. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, sahabat Abu Darda menyebutkan, uzkurullah, berzikirlah kepada Allah, indah hujairah, di sisi batu, wa indah sujairah, di bawah atau di sisi pohon, la'allah, mudah-mudahan pohon, mudah-mudahan batu itu nanti ta'ti yaumal qiyamah, dia akan datang di hari kiamat memberikan saksi kepada kalian, tashhadu lakum, memberikan saksi kepada kalian. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, sahabat Ibnu Umar mengatakan, man sajada fi maudhi'in, siapa seorang tersebut yang sujud di satu tempat, inda syajarin aw hajarin, di atas yaitu suatu batu atau di bawah suatu pohon, maka syahidalahu yaumal qiyamah indallah, maka batu atau pohon tersebut akan menjadi saksi baginya di hari kiamat. Disebutkan
oleh Atha al-Khurasani, yaitu ma min abdin yasjudu sajdatan, tidaklah ada seorang hamba yang sujud fi buqatin min buqail ardi, suatu tempat di antara tempat bumi, illa syahidat lahu, kecuali tempat itu akan memberikan saksi kepadanya di hari kiamat. Kemudian dilanjutkan, wabakat alaihi yauma yamut. Kalau seorang itu tahu sesungguhnya tempat yang biasa dia sujud, sesungguhnya tempat yang biasa dia sholat, sesungguhnya tempat yang biasa dia lakukan ibadah, di hari seorang tersebut wafat, tempat itu menangis, tapi kita tidak tahu bagaimana bentuknya. Sebagaimana semua itu bertasbih pada Allah, tetapi kita tidak tahu bagaimana bentuk tasbihnya makhluk-makhluk tersebut kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Oleh sebab itu mereka semuanya nanti akan menjadi saksi bagi kita. Maka jangan tinggalkan tempat-tempat tersebut setelah berlalunya bulan Ramadan. Jangan tinggalkan masjid-masjid yang di dalamnya dahulu kita melakukan salat 5 waktu kita melakukan salat-salat sunnah yang lainnya. Jangan tinggalkan masjid-masjid kita yang waktu itu kita memakmurkan masjid kita dengan ta'alim, ilmu dan seterusnya. Jangan tinggalkan rumah-rumah kita yang dahulu di dalam rumah itu kita senantiasa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai kepada kaum ibu, jangan tinggalkan dapur-dapur kalian yang mungkin pada bulan Ramadan yang kemarin di dapur itu ketika kalian menyiapkan segala persiapan buka sahur dan seterusnya, kalian banyak berzikir kepada Allah, lanjutkan zikir tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Jangan tinggalkan ruangan-ruangan kalian yang dimana di ruangan tersebut sebelumnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Dan jangan tinggalkan rumah-rumah yang mungkin di bulan Ramadan kemarin berjalan sedekah-sedekah kita, berjalan ihsan kita, yaitu kedermawanan kita. Lanjutkan, teruskan. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Ini adalah yang kedua, yaitu jangan tinggalkan aku, yaitu adalah tempat-tempat tadi. Karena masjid, rumah, ruangan, dapur, jalan dan seterusnya nanti akan datang di hari kiamat. Mereka akan menjadi saksi bagi kita sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian yang selanjutnya ma'asyiral muslimin dan juga kepada para ibu-ibu sekalian, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam," ketika anak Adam di pagi hari, "fa innal a'da kullaha tukaffirul lisan." Sesungguhnya seluruh anggota badan seluruhnya mengingatkan kepada lisan ini dan mengatakan, yaitu adalah idza istaqamta istaqamna. Kalau seandainya engkau itu istiqomah wahai lisan, maka seluruh anggota kami ini akan istiqomah. Kepada kaum ibu, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar bahwasanya kebanyakan kalian adalah kebanyakan penghuni neraka adalah yaitu dari kalangan wanita. Maka bertakwalah kepada Allah. Penyebabnya adalah dua: takfur nabillah, kufur kepada Allah. Kemudian yang kedua, takfur nabil ashir, yaitu kufur kepada suami. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Di hari-hari ini, di waktu-waktu ini dan seterusnya memang adalah ayyamul ujian, hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Kesabaran ditingkatkan dengan adanya yaitu wabah ini, yaitu wabah Covid dan seterusnya. Maka kemudian mudah-mudahan Allah curahkan kepada kita kesabaran, kesabaran menjalani hari, kesabaran menjalani rutinitas ekonomi dan seterusnya yang mungkin terdampak. Mudah-mudahan semuanya tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan semuanya tetap untuk menjaga lisannya agar tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal tersebut adalah yaitu menjaga lisan, yaitu kita bersyukur kepada Allah sambil introspeksi kepada diri kita. Dan di antara hal yang paling butuhkan pada saat ini adalah banyak berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala yaitu
menerima segala amal soleh kita di dalam bulan Ramadan yang lalu. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala apa yang telah kita lakukan di dalam bulan Ramadan yang kemarin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma jbur kasrana ala firaqi syahrina bi ghufranika. Ya Allah, tutuplah yaitu hancurnya hati kami ketika kami harus berpisah dengan bulan Ramadan dengan cara Engkau curahkan kepada kami ampunanmu ya Allah. Allahumma rzuqna min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina isyanik. Ya Allah, anugerahkan rezeki kepada kami dengan rasa takut kepadamu ya Allah. Dengan rasa takut itu menjadi pembatas antara kami dan bermaksiat kepadamu ya Allah. Allahumma ja'alna nasiban min judika wa amtinanik. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami bagian dari yaitu karuniamu ya Allah. Wala taqta'na ma awatana min jazili ihsanik. Ya Allah, jangan Engkau putus kepada kami apa-apa yang telah terbiasa Engkau anugerahkan kepada kami berupa ihsan dan kemuliaan darimu ya Allah. Ya Allah, wafiqna lis-salihat qabla al-mamat. Ya Allah, anugerahkan kepada kami taufik untuk senantiasa beramal soleh sebelum datangnya kematian tersebut ya Allah. Allahumma arhamna idza rahilna an ahlil hayah ila ahlil mamat. Ya Allah, rahmatilah kami seandainya suatu saat nanti Engkau panggil kami dari kehidupan dunia ini menuju kepada alam kematian. Wastajib minna shalihat da'awat. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami. Wahab lana fid dunya, dan anugerahkan kepada kami di dunia ini lazzatul munajat, yaitu adalah lezatnya untuk bersimpuh kepadamu ya Allah. Wa fil akhirati sururan najah, dan kemudian kebahagiaan dengan diselamatkannya kami ya Allah, yaitu dari siksa apimu ya Allah. Allahumma la tada'lana dzanban illa ghafartah. Ya Allah, janganlah Engkau tinggalkan dosa kecuali Engkau ampuni. Wa la ilaha illa qadaitah, dan tidaklah Engkau tinggalkan utang-utang kami ya Allah kecuali Engkau lunasi. Wala maitan minna illa rahimtah, dan janganlah Engkau tinggalkan orang yang wafat di antara kami ya Allah kecuali Engkau rahmati. Wala hamman illa farajtah, dan janganlah Engkau tinggalkan kegundahan kami ya Allah kecuali Engkau selesaikan. Wala balaan ila kafaitah, dan tidaklah Engkau tinggalkan ujian kepada kami ya Allah kecuali Engkau cukupkan. Wala sa'ilan ila ataitah, dan tidaklah Engkau tinggalkan orang yang meminta di antara kami kecuali Engkau berikan. Wala taliban, dan kemudian juga orang yang meminta kepadamu ya Allah illa manatah, yaitu kemudian Engkau anugerahkan kepada mereka. Ya Allah, wala tad'u maridun illa syafaitah, jangan Engkau tinggalkan orang yang sakit di antara kami ya Allah kemudian Engkau pasti sembuhkan mereka ya Allah. Wala muhtajan illa kafaitah, dan orang yang butuh kemudian Engkau penuhi ya Allah. Wala da'ilan illa ajabtah, dan tidaklah ada orang yang berdoa kecuali Engkau kabulkan ya Allah. Wala jahilan illa hadaitah, dan tidaklah Engkau tinggalkan orang yang jahil di antara kami ya Allah kecuali Engkau beri petunjuk kepada mereka ya Allah. Wala mujahidan illa nasartah, dan orang yang mujahid di antara kami ya Allah kecuali Engkau beri pertolongan kepada mereka ya Allah. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Palestin wa fi sa'ir biladil muslimin. Allahumma at'im ja'i'ahum, ya Allah berikanlah makan kepada mereka yang lapar. Wasfi mardahum, dan sembuhkanlah yang sakit di antara mereka. Warham mautahum,
dan berikanlah, curahkanlah rahmat-Mu ya Allah kepada orang yang telah tiada di antara mereka. Allahumma damir a'da'aka a'da'ad-din, ya Allah hancurkanlah musuh-musuh agama-Mu ya Allah, wasyatit samlahum, dan kemudian cerai beraikanlah ya Allah yaitu usaha mereka, waj'alhum adillah fil ajilati wal ajilah, jadikanlah mereka hina dina di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, la tada asiyan illa aslahtah, tidaklah Engkau tinggalkan orang yang bermaksiat dari kami ya Allah kecuali Engkau perbaiki mereka ya Allah. Wala ta'ian illa sabattah, dan tidaklah Engkau tinggalkan orang yang taat di antara kami ya Allah kecuali Engkau teguhkan ya Allah. Taqabbal minna siyamana, terimalah puasa kami. Taqabbal salatana, terimalah salat kami. Taqabbal tilawatana, terimalah baca Quran kami. Taqabbal sadaqatana, yaitu terimalah segala sedekah kami. Allahumma rizukna, ya Allah anugerahkanlah kepada kami liqa Ramadan al-qadim, bulan Ramadan yang akan datang. Allahumma rizukna liqa Ramadan al-qadim, ya Allah anugerahkanlah kepada kami pertemuan dengan bulan Ramadan yang akan datang. Rabbana Allahumma ighfir wali walidaina, ya Allah ampunilah segala dosa dan kesalahan orang tua kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.